Cek cek. Halo, selamat datang di Bayar Teknik, tentunya bersama saya Kadek Rawan. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah laptop dengan kerusakan bunyinya tit. Mari saya akan tunjukkan kerusakannya seperti apa dan bagaimana cara memperbaikinya dan rusaknya itu di bagian apa. Mungkin kalian pernah mengalami seperti di video ini. Kalian bisa menontonnya. Oke. Posisi laptop ini dengan kondisi masih mati. Laptop ini mereknya adalah Lenovo dengan model 320. Mari kita coba. Saya akan nyalakan, kebetulan keyboardnya jadi satu dengan tombol powernya. Keyboard seperti ini paling sering mengalami kerusakan. Mari saya akan tunjukkan. Saya akan menyalakan. Kalian bisa dengar, itu adalah kerusakan laptopnya. Dia berbunyi terus. Kerusakan seperti ini biasanya dialami di bagian keyboardnya. Baik, kita coba tekan sembarang. Ya. Berarti dari salah satu keyboard ini ada yang rusak atau tertekan terus. Kita coba dulu. Dan suaranya hilang. Berarti kesimpulannya kerusakannya ini di bagian keyboardnya, bukan di bagian mesinnya. Dia akan tetap di bagian logonya, tidak akan masuk Windows. Mungkin beberapa menit dia baru masuk Windows karena kerusakannya itu di bagian keyboardnya. Dia tertekan terus dan saya nggak tahu bagian mana yang rusak. Kita lihat, dia akan masuk di menu Windows. Kita tunggu. Mungkin kita akan bersihkan dulu dan kita bongkar. Biasanya kerusakan seperti ini ya kita harus mengganti keyboardnya. Biasanya kita bersihkan hanya sebentar lagi dan besoknya lagi akan suaranya muncul lagi dan tidak bisa masuk ke Windows. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading dan keyboard biasanya menyebabkan juga masuk ke Windows itu lama dan menyebabkan laptop itu lambat. Kita tunggu dulu. Baik, sudah kalian lihat masuk Windowsnya lama sekali. Biasanya kalau keyboardnya normal itu akan masuk cepat sekali. Laptop ini menggunakan Intel Core 3 dan Nvidia GeForce. Kayaknya RAM-nya 4 GB. Ini versi yang Windows 10. Ya, dia masuk. Tetap lambat. Dia kelihatan normal saja. Cuma mungkin setelah kita matikan lagi dia akan, kalian bisa lihat dia muncul secara tiba-tiba. Dan ini juga dia menekan tombol sendiri, berarti keyboardnya yang rusak. Saya akan membongkar laptop ini. Bagaimana cara membongkar dan mengganti keyboardnya? Baik, tonton terus. Oke, baik teman-teman, di sini laptopnya sudah saya matikan dan kita bongkar laptopnya. Dan kita lepas baut-bautnya, di pinggirnya lumayan banyak di sini. Kita lepas dulu. Baik, baut-bautnya sudah saya lepas semuanya. Kita taruh dulu.
lihat bautnya sebelum mencongkelnya. Mencongkelnya harus hati-hati. Kita lihat dulu di pinggirannya. Dan untuk versi ini kalian cabut dulu bagian DVD RW nya. Pelan-pelan dan hati-hati. Membongkarnya sangat mudah, cuma mengganti keyboardnya yang sulit untuk versi ini. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat beberapa hardware atau komponen, hard disk dan baterai. Kita lepas dulu bagian baterainya agar lebih aman untuk bekerja. Di baterainya terdapat sebuah baut, 4 baut. 3 maksud saya. Ya, kita tarik bagian soketnya, dia akan lepas. Wow, baterainya kecil sekali. Kayak baterai handphone. Kita taruh dulu. Dan di sini memerlukan waktu yang cukup lama karena keyboard versi seperti ini itu tertanam di depan. Kita lepas harddisknya. Kita lepas dulu bagian kabel-kabel fleksibelnya agar nanti tidak putus. Ini keyboard. Kalian bisa lihat di sini soket keyboardnya. Kita lepas baut-baut untuk di motherboardnya. Kita lepas dulu bagian kipas untuk CPU-nya, dan ini kabel WiFi-nya yang ini yang menuju ke layar. Ini skrup bagian layarnya. Jujur, saya baru pertama kali membongkar laptop Lenovo ini, tapi hampir mirip seperti Asus. Ini panel yang menuju ke LCD atau kabel
fleksibelnya, hati-hati. Ya, nanti saja. Ya, mungkin video ini akan durasinya lebih panjang. Penggantian keyboard Lenovo dan juga bagaimana cara membongkarnya. Di sini tutorialnya agar lebih komplit. Dan ini bagian layarnya kita bawa. Ya. Ini harus hati-hati. Ini pegangan layarnya. Kita lepas. Nah, ini baterai CMOS apa namanya? Kita lepas dulu. Ini bagian layarnya. Oke, motherboardnya sudah dilepas dan kita taruh. Dan selanjutnya bagian harddisknya kita lepas. Ini sumber. Oh ya. Ya, jadi dia menggunakan soket tambahan. Waduh. Ya. Jadi bagian keyboardnya yang ini. Kita bongkar dulu. Ini laptop pelit sekali, keyboardnya ditanam permanen. Kita lepas. Wah, laptopnya sudah terpisah layarnya. Jadi agak ribet, versi ini menurut saya agak ribet, tidak seperti laptop-laptop Toshiba yang mudah diganti. Jadi kita harus membongkar dan mencongkel bagian keyboardnya ini. Wow, penggantiannya lumayan ribet. Dan di sini juga dia berisi skru. Kita harus mencongkelnya. Dan nanti kita akan mengelemnya kembali. Oke, saya akan mencarikan keyboardnya dulu. Saya akan skip videonya dan nanti kita bongkar lagi. Jadi tonton terus. Kita congkel dulu. Laptop ribet sekali. Ya. Yes, man.
Wow, ini pegangan keyboardnya bawahnya, dan keyboardnya hanya segini, sangat luar biasa. Ini desainnya ribet sekali, dan di bawahnya lagi berisi lapisan, udah tipis, susah dilepas. Bongkar, bongkar, bongkar. Bongkar. Bukan kasar. Seperti inilah cara cepatnya, karena kita tidak bisa untuk mensolder satu-satu bagian pemegangnya, karena itu membutuhkan waktu sampai berjam-jam, bahkan sampai 8 jam. Kita tarik aja. Jadi keyboardnya sekecil ini, dan penggantiannya sangat mudah nanti. Kita tinggal menyatukannya kembali dan kita lem. Ya, saya akan carikan dulu keyboardnya. Oke, baik teman-teman, di sini saya sudah membeli sebuah keyboard yang baru. Jadi yang ini baru, ini yang bekas. Saya akan mencoba memasangnya dulu. Dan kebetulan lem bakar atau lem tembak saya dipinjam, jadi saya menggunakan manual korek. Untuk sistem lemnya kita bisa isikan di setiap pegangannya di atasnya. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Saya lem dulu. Ya, jadi sistem manual. Kita tunggu dulu sampai kering. Setiap titik hitam ini kita lem. Baik, saya akan lem dulu dan videonya akan saya skip. Oke, baik, saya sudah selesai mengelem bagian keyboardnya. Ini yang lama dan ini yang baru. Jadi saya lem di bagian hitam-hitamnya ini agar dia tidak terangkat. Pemasangan keyboard paling ribet. Dan mari kita pasang bagian plat pegangan keyboard. Kayaknya di sini tadi.
Ya, jadi seperti ini. Baik, kita pasang layar. Oke, kita pasang motherboardnya dulu. Kayaknya begini. Pasang soket, layar, ini soket keyboardnya, bagian keyboard. Dan kipas prosesor, jangan sampai lupa. Sebelum memasang baut, pasanglah dulu soket-soketnya.
Jangan lupa pasang harddisk. Oke, kita sambung baterainya. Pasang maksudnya. Kita cek apakah semua sudah beres atau soketnya semua udah terpasang, agar nanti pas merakit atau sudah selesai kita tidak membongkarnya lagi. Oke, kita pasang dulu casingnya tanpa memasang bautnya. Kayaknya sudah. Oke, tombol powernya saya tekan dan menyala, dan suara tititnya itu hilang, kan loadingnya lebih cepat. Coba saya shutdown dulu. Kita bautin dulu beberapa. Saya salah pasang baut satu. Ya, kita coba aja dulu, nanti kita bautkan lagi. Kita coba nyalakan. Ya, suara tidak ada dan mau loading dan lebih cepat. Seperti yang saya bilang tadi, keyboard juga menyebabkan laptop menjadi lambat.
Wah, saya kurang tahu passwordnya. Dan kalau di sini udah keyboardnya udah mau menyala, udah mau ngetik sih. Ya, oke. Ini sudah mau menyala. Jadi penyebab kerusakan TV laptop ini adalah bagian keyboardnya yang menyebabkan suara tit. Oke, mungkin kalian mau memperbaiki seperti ini. Kalian bisa mengganti keyboardnya. Sekian dari Biar Teknik. Jangan lupa like, comment, subscribe, share di media sosial kalian. Thank you.